Selamat malam pemirsa, Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba terjaring operasi tangkap tangan dan ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK. Penetapan tersangka ini seolah menjadi daftar panjang kepala daerah yang terjaring korupsi. Ini tentu saja tidak bisa dibiarkan karena berakibat buruk bagi pembangunan di daerah. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Stop Aksi Rasuah Kepala Daerah, bersama saya Fitri Megantara. Stop Aksi Rasuah Kepala Daerah. Di tengah gempita kampanye pemilihan Presiden 2024, aksi rasuah kepala daerah tidak kalah menggeliat. Kali ini Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba terjaring OTT Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus jual beli jabatan aparatur sipil negara serta proyek pengadaan barang dan jasa di Maluku Utara. KPK menetapkan Abdul Ghani Kasuba sebagai tersangka. Dia diduga menerima uang haram 2,2 miliar rupiah. Selain Abdul Ghani, KPK juga menjerat 6 orang lainnya sebagai tersangka, yakni 3 pejabat, ajudan gubernur, dan 2 pihak swasta. Kasus jual beli jabatan aparatur sipil negara dan proyek pengadaan barang dan jasa adalah 2 kasus yang sering menjerat kepala daerah. Meski lembaga anti rasuah getol menggelar OTT, para penyelenggara negara, khususnya kepala daerah, tak ada takutnya untuk menjarah uang negara. Mereka sepertinya merasa apes saja kalau tertangkap KPK. Meskipun kasus korupsi di negeri ini bak sumur tanpa dasar, tak ada ujung, berlangsung secara sistematis, masif, dan terstruktur, upaya pemberantasan korupsi bukannya makin garang. Mulai dari pencegahan sampai penindakan, yang terjadi adalah pelemahan pemberantasan korupsi yang sistematis, seperti Undang-Undang KPK. Tak hanya itu, pedang keadilan terhadap pelaku korupsi yang diharapkan tajam menghunus, faktanya tak mampu memberikan hukuman maksimal. Vonis sang hakim tak memberikan efek jera, itu pun masih diberikan diskon di pengadilan tingkat atasnya. Bahkan tak sedikit yang divonis bebas saat kasasi di Mahkamah Agung. Pemerintah juga gagal menciptakan ekosistem pemberantasan korupsi melalui reformasi birokrasi. Revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang disahkan pada 3 Oktober 2023 lalu menyisakan persoalan mendasar yang berdampak besar pada upaya reformasi birokrasi, yakni ditebasnya Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN. Padahal tim percepatan reformasi hukum bentukan Kemenko Polhukam merekomendasikan penguatan peran KASN untuk mengawasi seleksi pejabat publik daerah kepada Presiden Joko Widodo. Sialnya, rekomendasi tim tersebut dianggap angin lalu. Akhirnya, peran KASN yang berfungsi pengawasan dan menjaga meritokrasi diserahkan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi perlu pengawas independen, sehingga tidak jeruk makan jeruk. ASN mengawasi ASN. KASN bisa diperkuat dengan sejumlah kewenangan yang mumpuni. Tidak sekadar ornamen reformasi birokrasi. Sejauh ini, seleksi terbuka yang dikawal KASN berdasarkan kualifikasi dan kompetensi memperkecil praktek kolusi, kompromi, dan nepotisme. Kepala daerah terpilih memang mempunyai kewenangan dan atau kekuasaan dalam rekrutmen, penugasan, transfer, maupun promosi ASN. Celakanya, kewenangan tersebut sering disalahgunakan kepala daerah dengan memperdagangkan jabatan di jajarannya. Dalam momentum Pilpres, kita mengharapkan para capres memberikan solusi mengefektifkan pemberantasan korupsi di tanah air secara jitu, termasuk memerangi kepala daerah yang melakukan praktik lancung. Namun harapan ini tentu saja dengan satu syarat, copras-capres jangan dijadikan ajang transaksional politik.
pemirsa, kita akan langsung mengulasnya bersama Ketua Dewan Redaksi Media Group Bang Elman Saragih. Selamat malam Bang Elman. Malam Mbak Rara. Apa kabarnya Baik, hari ini baik, Bang? baik. Bang, stop aksi rasuah kepala daerah itu yang kita harapkan Bang. Tapi nyatanya ini daftarnya makin panjang nih, tindakan rasuah kepala daerah ini. Modusnya kasus jual beli jabatan dan kemudian proyek pengadaan barang dan jasa. Kedua modus yang sangat sering kali terjadi. Ini kenapa tidak ada rasa takut ya bagi kepala daerah untuk melakukan tindakan koruptif seperti itu? Iya, kalau melihat jumlah kepala daerah yang terjaring sejak dari 2004 sampai 2021 itu sebanyak 429 kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang terjaring tindak pidana korupsi. Bukan jumlah yang sedikit loh, Pak. Sampai tahun 2023 diantaranya terdapat 24 gubernur yang terjaring tindak pidana korupsi. Artinya apa? Itu bisa kita maknai ya mereka tidak takut, tidak takut terhadap hukum. Dan memang kalau kita lihat jumlahnya, memang niatnya dari awal sudah ada. Kalau kita melihat misalnya, kalau kita lihat ya jumlah biaya yang untuk pilkada kan besar. Dan kalau kita lihat misalnya penghasilan resmi nggak sebanding sebetulnya kan, tidak masuk akal. Tapi ternyata banyak sekali yang ingin jadi kepala daerah kan. Itu artinya memang kalau saya mengatakan dari awal niatnya memang sudah ada sebetulnya. Dari awal niatnya sudah ada. Tidak semuanya itu. ya. Tidak semua. Tidak semua. Tapi rata-rata ataupun kebanyakan seperti kebanyakan itu. Seperti itu. Tapi kan KPK ini kan getol sekali menggelar OTT para penyelenggara negara. Apakah ini kemudian tidak memberikan efek jera, Bang? Kalau saya sih menyimpulkan sama sekali tidak menimbulkan efek jera, tidak menimbulkan rasa takut dan tidak punya rasa malu. Dan ini pokok soalnya. Tidak ada lagi rasa malu di antara mereka untuk berbuat jahat, untuk berbuat korupsi, untuk mencuri duit rakyat. Oke. Itu kan faktanya kan begitu. Jadi saya sih kalau ditanya bagaimana untuk untuk menghentikan ini, saya sih sudah sampai dalam kesimpulan hampir sudah bisa dipastikan nafsu serakah mereka untuk mengkorup duit negara ini, menurut saya sih sudah sulit terbendung. Oke, Bang Elman, sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan simak terlebih dahulu pernyataan dari Gubernur Maluku Utara nonaktif. Di Hotel Jackson lagi Karena yang saya cintai itu namanya resiko pejabat. Oh gitu jabatan. ya, nggak apa-apa ya. Ya kadang-kadang kita salah, ya. Apalagi dengan kadang-kadang juga dengan tekanan masyarakat, punya kebutuhan masyarakat. Jadi saya kira harus kita terima sebagai pejabat ya, sudah dipercayakan. Terima kasih Di Wassalamualaikum. hotel Bang, komentarnya. Ya, masa dibilang korupsi itu risiko jabatan? Korupsi itu bukan risiko jabatan, itu perbuatan jahat. Kalau jabatan itu sebetulnya kan tadinya untuk mensejahterakan rakyat, bukan untuk mengkorup. Jadi kalau Gubernur Maluku Utara yang mengatakan itu risiko jabatan, siapa bilang? Apa memang dipaksa untuk korup? Kan enggak, malah dilarang untuk korup. Kan begitu. Tapi kalau dikatakan risiko jabatan, menurut saya sih ini akal sehat kita mengatakan ini ada apa sebetulnya. Dan ini yang mestinya harus dikaji ulang. Untuk menjadi kepala daerah itu memang diperlukan syarat yang sangat berat, terutama etika dan moralnya. Sepanjang etika dan moral ini memang tidak melekat dalam diri para kepala daerah ini, sepanjang itu juga dia akan mencuri. Awal mulanya dari individunya. Dari dirinya. Jadi jangan sampai ada anggapan yang diperlukan adalah katakanlah hukum, sanksi, aturan, itu kemudian. Sebetulnya yang paling utama niatnya, berarti etikanya, moralnya. Kalau pejabat itu punya etika, punya moral,
apapun aturannya pasti dia tidak akan mau mencuri duit negara kan gitu. Tapi karena dia tidak bermoral, tidak beretika, ya sudah, duit rakyat dianggapnya duit dia. Oke, baik. Malah dianggapnya seperti duit itu seperti nggak bertuan, ya dia rampok. Oke, selain dari individunya sendiri, Bang, kan ada pengawasan juga. Kenapa ini kemudian tidak berjalan? Tahan dulu jawaban dari Bang Elman karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Baik, Bang Elman, mengenai stop aksi rasuah kepala daerah, bukankah sudah ada pengawasan? Kenapa kemudian ini tidak berjalan? Ataukah memang perlu pengawas yang independen sehingga tidak jeruk makan jeruk seperti itu, Bang Elman? Ya, memang soal pengawasan ini kan yang selama ini kita kenakan inspektorat ya. Saya nggak tahu kalau di tingkat apa tuh dulu kan namanya Itwilprop, Inspektur Wilayah Provinsi kan dulu. Saya nggak tahu namanya sekarang. Ya memang itu memang agak bias ya. Karena apa? Karena pengawas ini kan, inspektur wilayah ini kan anak buahnya gubernur. Sama dengan kayaknya di kementerian kan, inspektur jenderal itu kan anak buahnya menteri. Ada di situ memang agak sulit. Bagaimana seorang anak buah mengawasi atasan? Oke. Itu yang itu pasti dia akan kalah wibawa dia kan. Nah mungkin itu yang perlu untuk ke depan sebetulnya kan, seluruh inspektorat, seluruh pengawas di instansi itu memang jangan menjadi anak buah instansi itu. Mungkin ada badan tersendiri, badan pengawas. Jadi katakanlah misalnya apakah dari BPKP, dari mana itu ditugaskan menjadi inspektur jenderal, atau juga inspektur pengawas di provinsi, kabupaten, wali kota dan sebagainya. Itu mungkin akan bisa. Tetapi sepanjang pengawas itu dari internal, sepanjang itulah sulit kita harapkan daya pengawasannya seperti itu ya. Ya. Baik, kemudian tadi kita sudah berbicara mengenai motif dari individu, kemudian mengenai pengawasan yang belum bekerja secara optimal, seperti itu Bang Elman. Tapi apabila kita lihat dari motif juga, bagaimana kemudian ini dikaitkan pada politik transaksional itu sendiri, Bang Elman? Ya memang itu yang saya katakan ya. Dari awal sebetulnya kan, kalau saya mengatakan ya, tidak semuanya ya. Kebanyakan dari mereka ini emang niatnya dari awal memang sudah membayangkan kalau jadi gubernur, kalau jadi bupati, kalau jadi pejabat ini terbayang akan ada sesuatu kan. Dan itu yang mereka olah. Dan dia makanya kan kadang-kadang kan sama seperti mau membangun proyek. Kadang-kadang mereka mengurus kesana kemari, bahkan ada juga yang konon katanya mengizinkan. Jadi proyeknya belum ada, tapi dia sudah berani memberikan sesuatu kepada yang ingin yang bisa digunakan untuk memperjuangkan proyek ini di daerahnya dan sebagainya gitu. Jadi memang ini sebetulnya sudah kompleks sebetulnya. Dan ini yang sampai hari ini saya belum melihat keseriusan pemerintah untuk bagaimana menyudahi semua ini. Dan Anda kalau lihat indeks persepsi korupsi kita, kita termasuk 5 terburuk di Asia. Kita bersama dengan Kamboja, Birma, Laos dan sebagainya kan. Bahkan kita lebih buruk daripada Timur Timur. Kita lebih buruk daripada Thailand. Kalau Singapura di atas, udah di puncak dia. Jadi saya mengatakan sebetulnya, apakah memang di dunia ini tidak ada negara yang korupsinya nyaris tidak ada? Banyak. Contoh Singapura. Contoh negara jiran sendiri ya. Ya. Dekat kita. Ya, hampir satu rumpun gitu kan. Jepang misalnya. Bahkan negara-negara lain hampir bisa dikatakan tidak ada korupsi. Di Jepang itu kalau korupsi dia langsung harakiri kok.
Di sini kita coba deh. Artinya memberantas korupsi ini sangat mungkin terjadi. Mbak Rara bisa bayangkan, ketua KPK disangkakan sekarang tersangka pemerasan. Anda bisa bayangkan, Ya. Panglima untuk memberantas korupsi sekarang jadi tersangka memeras. Jadi apalagi yang diharapkan dari pejabat-pejabat seperti ini? Dan bagaimana kita lagi mengharapkan korupsi bisa diberantas di negeri ini? Oke, bagaimana karena ini jelang Pilpres, artinya Capres harus menawarkan solusi seperti apa untuk pemberantasan korupsi. Kita akan lihat hasil pollingnya, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, kita akan simak hasil polling dengan pertanyaan, menurut Anda apakah para capres akan memberikan solusi konkret soal pemberantasan korupsi? Di Instagram menyatakan optimis ya 80%, sementara yang pesimis mengatakan 20%. Hasil yang agak berbeda ditunjukkan di polling X, di mana yang pesimis 58%, optimis 42%. Selanjutnya kita akan simak komentar dari netizen. Di @Resti Chai, ini akibat dari mahalnya ongkos politik. Siapapun presiden terpilih nanti sejujurnya ragu akan memberantas korupsi karena sudah terlalu masif. Ini pendapat yang pesimis nampaknya ya. Kita beralih ke komentar berikutnya di @Adi_Prai yang mengatakan kalau ada capres yang janji hukum mati koruptor, langsung akan saya pilih tanpa embel-embel remisi dan banding-banding lah ya. Ya, tadi memang pollingnya ada yang menunjukkan optimis, ada yang menunjukkan pesimistis juga seperti itu. Karena sebetulnya memang publik menantikan solusi yang konkret dan realistis seperti apa untuk memberantas korupsi. Seperti itu ya Bang ya? Iya, yang optimis tadi itu harapannya. Dia berharap sebetulnya. Belum tentu juga dia optimis, tapi dia berharap sebetulnya dari ketiga capres ini sama-sama bersepakat untuk bagaimana memberantas korupsi ini. Tapi kalau sepanjang mereka hanya menjanjikan hukuman berat, hukuman mati, nusa kambangan, dan sebagainya, menurut saya sih itu hampir bisa dipastikan sulit untuk kita memberantasan. Yang ditunggu-tunggu masyarakat sebetulnya, yang dikhawatirkan oleh para koruptor adalah bagaimana efektifnya undang-undang perampasan aset. Itu. Jadi karena itu langsung, jadi kita nggak usah bilang dimiskinkan, rampas aja aset. Dan itu harus ada dasar undang-undangnya. Dan adanya undang-undang pembuktian terbalik. Jadi dia tidak usah menunggu kasus aslinya untuk dibuktikan, tapi begitu ada kesangkaan korupsi, tidak usah menunggu hitungan dari BPK, rampas saja dulu. Nah itu kalau itu membuat menggigil dia, karena dia akan miskin. Diharapkan itu akan ada efek jerak ya. Itu karena yang selama ini tidak dirasakan itu adalah efek jerak seperti itu ya Bang Aman. Ada. Ya kalau ke Nusa Kambangan, hukuman penjara, itu gampang. Tapi begitu dimiskinkan, dia takut. Itu akan langsung menggigil dia. Okay. Jadi itu yang kedua yang ditunggu-tunggu masyarakat, maksudnya kan bagaimana pemerintah mengembalikan lagi perkuatan KPK. Okay. Berarti perlu undang-undang yang baru lagi. Nah kalau menunggu undang-undang, ini pasti lama. Okay. Makanya menurut saya sih, ada nggak calon presiden yang berani mengatakan kalau lambat saya akan perpukan perubahan undang-undang KPK. Kalau lambat saya akan perpukan undang-undang perampasan aset. Oke. Nah itu. Baik, kita harapkan. Nah, kita harapkan nih ada perubahan dan juga ada terobosan dalam pemberantasan korupsi. Saya nggak yakin berani. Oke. Tapi tetap kita harus ada harapan seperti itu ya Bang Aman. Bang Aman, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini, dan pemirsa, perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam editorial malam hari ini. Saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.